Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini judul Pembawa Realita Hadirat Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang sejuk ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang tolong setiap kami mau mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, bahan bacaan kita untuk renungan hari ini terambil dari Kejadian 37, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Kejadian 37 ayat 10 hingga ayat 11. Saya mengajak kita semua sama-sama membuka Alkitab kita, atau Bapak Ibu jemaat sekalian boleh melihat di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Sama-sama kita akan membacakan Kejadian 37 ayat 10 hingga ayat 11. Mari kita membaca sama-sama. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, setiap orang yang sudah mengalami hadirat Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti identik dengan perubahan. Karena di dalam batin dan roh orang itu, Tuhan telah memberikan hati yang baru dan Roh Kudus yang menuntun dia untuk hidup taat dan hormat kepada Tuhan. Contoh kita bisa ambil dari kisah Yusuf yang kurang bijak saat menceritakan mimpinya kepada Yakub ayahnya dan juga kepada kakak-kakaknya. Dari perbuatannya, Yusuf tidak disenangi hingga dijual oleh kakak-kakaknya. Di tengah hal malang itu, Yusuf belajar menjadi orang yang dewasa iman, dewasa rohani. Dia menempatkan Tuhan di dalam hidupnya yang membuatnya mengalami hadirat Tuhan. Tuhan mengatur hidup Yusuf sesuai rencananya yang sempurna, walaupun dengan proses yang tidak instan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di hadapan manusia, Yusuf boleh dijual oleh kakak-kakaknya, dianggap hilang dan menjadi seorang budak di Mesir. Tetapi di mata Allah dia diutus Tuhan Allah sebagai pemimpin yang diurapi dengan hikmatnya untuk banyak orang. Tuhan hadir dalam hidup Yusuf untuk menjadi pembawa realita hadirat Tuhan bagi bangsa Mesir dan seluruh keluarga Yakub ayahnya. Begitu juga saudara, ketika kita menempatkan Yesus sebagai juru selamat dan percaya bahwa Dia hadir dalam hidup kita, di momen itulah kita menjadi pembawa realita hadirat Tuhan. Artinya hidup kita bukan lagi tentang diri kita, tetapi tentang bagaimana kita menjadi dampak dan membawa berkat bagi banyak orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah nyata yang bisa kita mulai, yang bisa kita lakukan sebagai pembawa realita hadirat Tuhan adalah memperbarui cara pikir kita dengan firman-Nya, menempatkan Dia dalam hidup kita sehingga cara hidup kita pun akan berubah. Saudara, kita tidak bisa membawa hadirat Tuhan tanpa mengikuti cara Tuhan. Dia akan memampukan kita dengan perkenanannya karena kita telah menjadi satu dengan Dia. Amin. Soli Deo Gloria, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, tolong kami untuk berpikir melalui firman Engkau Tuhan. Kami diajarkan, kami diingatkan untuk mengalami hadirat Tuhan sehingga
Kami ketika mengalami hadirat Tuhan, kami menjadi pembawa realita hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya yang akan memampukan kami menghidupi firman Tuhan hari ini. Amin.